Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas, channel yang menyajikan seputar informasi dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas tentang soal P3K tahun 2023. Yang mana kita akan bahas tentang soal situational judgment atau penilaian situasi kerja sederhana. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas 15 soal situational judgment. Sebelum lanjut, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel Tongkat Emas ini mengupload video terbarunya. Kabar baik Bapak Ibu subscriber semua, saya akan memberikan sebuah latihan soal berupa buku. Gambarnya seperti di layar ini Bapak Ibu. Bagi subscriber Tongkat Emas, saya berikan secara gratis atau cuma-cuma. Caranya cukup mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya perlu menonton video ini sampai selesai. Karena nanti di akhir ataupun di pertengahan video saya akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan buku tersebut. Baik, kita lanjutkan pada soal yang pertama. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Kata kuncinya dalam soal tersebut Bapak Ibu, kita lihat diskusi kelompok. Maka yang paling sesuai jenis penilaian otentik holistiknya yaitu apa Bapak Ibu? Silahkan dijawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah penilaian kinerja. Karena dari soal tersebut dijelaskan tentang diskusi kelompok, maka penilaiannya yang paling sesuai adalah penilaian kinerja Bapak Ibu. Next, kita lanjutkan ke soal kedua. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Silakan bisa dijawab Bapak Ibu. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah penilaian proyek. Kita lihat kata kunci dalam soal. Dalam soal terdapat kata mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu. Kita lihat Bapak Ibu, kata kuncinya adalah karya tertentu. Maka dalam hal ini berarti siswa melakukan sebuah karya ataupun proyek. Maka penilaian yang sesuai adalah penilaian proyek atau C Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya, dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek atau checklist, B. Benar salah atau true false,
C. Pilihan ganda atau multiple choice. D. Menjodohkan atau matching. E. Jawaban bebas atau completion test. Silahkan bisa dijawab Bapak Ibu. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu, daftar checklist atau daftar cek. Maaf Bapak Ibu, di situ ada salah penulisan jawaban. B ada di samping karena tadi saya terburu-buru membuat sebuah video ini Bapak Ibu. Baik, saya jelaskan tentang kata kuncinya. Dalam soal ada kata mendemonstrasikan tugas belajar. Maka dari sekian jawaban yang paling sesuai adalah daftar cek atau checklist. Jika kita menggunakan opsi B, yaitu benar salah, opsi C, serta sampai dengan opsi E, tidak sesuai Bapak Ibu. Karena mendemonstrasikan tugas yang paling tepat adalah dengan daftar cek atau checklist. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Silakan Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Kata kuncinya dalam hal ini adalah kata pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Jika kita lihat dari jawaban A sampai E, yang paling sesuai berdasarkan pertanyaan adalah yang A Bapak Ibu, yaitu penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Silakan Bapak Ibu bisa pilih. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Behaviorisme. Terus apa sih pengertian dari behaviorisme Bapak Ibu? Silahkan lihat di layar. Teori belajar behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini berfokus pada hubungan antar stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan oleh individu tanpa memperhatikan proses mental internal. Behaviorisme menekankan bahwa tingkah laku dapat dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, dari pengertian itu sudah jelas ya Bapak Ibu. Jawabannya yang paling sesuai adalah yang A, behaviorisme. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data.
membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Konstruktivisme. Silahkan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah E, Bapak Ibu, konstruktivisme. Kata kuncinya dalam pertanyaan di situ ada kata menemukan, mencari, mencoba-coba, mengeneralisasi, serta mencari bentuk umum. Nah, di situ artinya membangun sesuatu. Yang dalam hal ini konstruktivisme arti katanya adalah membangun. Maka teori belajar yang benar yaitu adalah E, konstruktivisme Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Silakan Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Betul sekali Bapak Ibu, jawabannya adalah B, RPP. Kata kunci dalam pertanyaan tersebut yaitu tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar Bapak Ibu. Maka RPP lah yang paling sesuai karena menggambarkan proses serta hasil belajar yang diharapkan. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya ya Bapak Ibu. Oh iya, kabar gembiranya hari ini saya akan membagikan 150 buku latihan P3K tahun 2023 ini. Tapi dengan syarat itu hanya untuk subscriber channel Tongkat Emas Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkannya juga, jangan lupa subscribe serta caranya ada di deskripsi video ini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa baca, kemudian Bapak Ibu bisa mengirim alamat emailnya sesuai apa yang ada di deskripsi. Perlu Bapak Ibu ketahui, nanti yang akan saya kirim hanya berupa file PDF-nya. Di situ sudah jelas serta memuat 100 soal P3K 2023. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran,
evaluasi secara rinci. Silahkan bisa dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jika kita perhatikan jawaban A sampai dengan E, maka yang paling sesuai adalah A Bapak Ibu. Karena di situ silabus memang berisi KD, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar, yaitu menjelaskan proses pembelajaran awal, inti, dan kegiatan penutup. Maka yang sesuai adalah yang A Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, E. Kontekstual. Silakan Bapak Ibu baca dan pahami serta jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C. Problem solving. Kata kunci dari soal yaitu adalah ada kata memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Maka dapat dipastikan jawabannya adalah problem solving Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Silahkan bisa dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah membuat kaitan. Mudah sekali ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Karena ini sudah cukup mudah, jadi saya lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan atau batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar, meskipun prestasinya minimal. Silahkan dipahami. Lalu dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya yang paling sesuai dari pertanyaan adalah yang E Bapak Ibu. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Itu merupakan langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar siswa Bapak Ibu. Oke, setuju kan Bapak Ibu? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah
pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Ruang yang tersedia. Silakan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan. Meskipun jika kita lihat jawaban A, C, D, dan E itu semuanya hal yang penting. Namun yang paling penting di antara semua itu adalah rumusan masalah apa yang harus didiskusikan Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Silahkan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah D Bapak Ibu, pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Kita coba bahas mulai dari A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak adanya sarana. Mungkin itu bisa diakali oleh seorang guru agar prestasi serta motivasi siswa tetap terjaga. Kemudian yang B, siswa pasif karena lebih senang bermain. Itu bukan hal alasan ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. Nah, itu kaitannya dengan yang di rumah. Sedangkan yang E, siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Dalam hal ini, tidak semua pembelajaran diajarkan dengan metode atau strategi kelompok Bapak Ibu. Maka jawabannya yang paling sesuai adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Silakan bisa dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C Bapak Ibu. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Itu merupakan sebuah kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Jangan sampai kita tidak tahu karakteristik apa media tersebut, gunanya apa media tersebut. Sehingga dalam proses pembelajarannya kita akan ngawur Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menyusun strategi pembelajaran, khususnya media pembelajaran, yaitu adalah memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang menginginkan buku latihan P3K 2023 ini,
saya akan berikan secara gratis atau cuma-cuma bagi subscriber channel ini Bapak Ibu. Terus bagaimana cara mendapatkannya? Lihat di deskripsi, di situ sudah dijelaskan bagaimana mendapatkannya Bapak Ibu. Oke, terus bukunya seperti apa Pak? Bukunya ada di layar ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan buku ini, namun berupa file PDF-nya Bapak Ibu. Di situ sudah lengkap dengan 100 soal, kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, serta wawancara Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pelajari, insya Allah itu sudah sesuai dengan kisi-kisi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Silahkan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Itu merupakan pernyataan yang paling benar terkait media pembelajaran Bapak Ibu. Karena tidak dapat dipungkiri dengan adanya media, kita akan lebih mudah menyampaikan pesan pembelajaran dalam kegiatan di kelas maupun di luar kelas Bapak Ibu. Karena itu, media sebagai pembawa pesan merupakan pernyataan yang paling benar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah saya paparkan, sudah saya jelaskan yang penuh keterbatasan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya doakan bagi Bapak Ibu yang ikut tes P3K tahun ini semuanya lolos dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga semuanya dapat diangkat menjadi ASN P3K. Amin Bapak Ibu. Jangan lupa juga bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jika sekiranya channel ini bermanfaat, tekan tombol subscribe-nya Bapak Ibu, serta bagikan video ini seluas-luasnya bagi saudara kita yang membutuhkan Bapak Ibu, sehingga apa yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jika yang menginginkan buku latihan, saya jelaskan tadi bagaimana cara mendapatkannya di pertengahan video. Silakan diputar lagi, jangan di skip videonya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.